Mungkin ada beberapa dari kalian yang masih bingung ya, kenapa tidak ada shockbreaker yang softnya itu seperti pair yang seperti ini. Halo guys, gua Andre Fares dan selamat datang di channel gua. Jadi ya, hari ini gua cuma pengen ngebahasin soal bahaya dari shockbreaker yang terlalu lembut atau bisa dibilangnya sangat lembut. Ini tidak menyangkut dengan satu merek ya. Jadi ini gua hitungnya adalah global ya, universal shockbreaker apapun itu. Terutama pada motor matic ya, atau motor bebek. Sekaligus juga motor sport dan motor lain yang digunakan di jalan raya ya, atau jalan yang beraspal. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya kalian untuk subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi di sebelahnya. Jangan lupa juga untuk komen, like, dan share. Terima kasih. Shockbreaker yang terlalu lembut. Ya, itu adalah shockbreaker yang menurut gua berbahaya ya, karena itu menyangkut pada saat kalian berkendara. Alasan kenapa gua bilang berbahaya untuk shockbreaker yang terlalu lembut itu ada 3 poinnya. Yang pertama adalah tidak kuat menahan beban. Sudah pasti ya, shockbreaker yang terlalu lembut dikasih beban itu justru pasti bakalan begini mainnya. Dan itu pada saat berkendara ya, maksudnya dalam keadaan lurus begini ya, itu pasti bakalan nggak enak dipakainya. Memang sih pada saat ada lubang di jalan, atau ada poldur, atau polisi tidur, atau halangan-halangan lainnya, itu memang mungkin ya enak begini ya, pasti. Cuman pada saat berkendara di jalan aspal, itu pasti bakalan tidak enak, karena ya pada saat ngebut, itu menyangkut yang di poin nomor 2. Pastinya motor bakalan bumpy ya. Itu goyang seperti ini. Udah pasti nggak enak. Apalagi kalau kalian misalnya goncengan, itu lebih nggak enak lagi. Parahnya adalah ketika kalian berkendara dengan kecepatan yang nggak tinggi, itu motor pasti akan bergetar dan itu bisa menyebabkan oleng. Begitu oleng, kalian bisa berisiko untuk kecelakaan ya, karena tidak bisa mengendalikan motor kalian. Jadinya alasan kenapa shock terlalu lembut itu berbahaya seperti itu ya. Kalau shocknya memang lembut tapi stabil, nggak masalah. Karena yang memang dibuatnya adalah lembut dan stabil. Bukan terlalu lembut atau sangat lembut, atau yang sangat lembut dan menyebabkan motor tidak stabil. Itu yang bahaya. Yang ketiga adalah umurnya pasti pendek. Kenapa gue bisa bilang umurnya pendek? Itu karena daya tahan di shockbreakernya itu sudah pasti kan karena lembut itu berkurang ya. Jadi kalau dikasihin beban, itu pasti bakalan lama-lama endep. Endep tuh gimana ya? Kayak ya istilahnya bebannya itu nggak kuat gitu loh, nahan beban itu nggak kuat maksudnya. Jadinya ya umur pasti bakal lebih pendek, jadi cepet rapuh. Biasanya kan jadi seperti itu. Kalau shockbreaker itu soft tapi masih bisa untuk beban harian atau beban normal, nggak ada masalah. Tapi kalau yang terlalu soft itu bahaya banget, karena ya memang tidak dibuat untuk itu. Dengan 3 alasan yang gue sebutkan tadi, mudah-mudahan kalian bisa paham ya kenapa shockbreaker yang bener-bener sangat soft itu berbahaya ya. Semoga kalian ngerti poinnya. Sebagai bonusnya, gue bakalan ngasih sebuah gambaran ya. Sebelah di sini ada motor trail atau cross atau adventure. Sedangkan di sini ada motor city bike atau motor sport. Perbedaannya adalah kalau shock motor cross atau trail atau adventure itu menggunakan shock yang benar-benar soft banget ya, yang empuk, sangat empuk. Itu karena motor ini digunakan untuk melibas medan ya, atau menerjal jalanan yang bisa dibilang sangat rusak, atau mendaki gunung dan sebagainya ya. Pokoknya dimana memerlukan shock yang bisa main. Itu poinnya. Kalau motor city bike ya, itu termasuk motor bebek, motor matic, dan motor sport, itu masih menggunakan shock yang bisa dibilang agak soft, medium, atau hard, tergantung dari kebutuhan ridernya. Karena jalanan yang dilalui itu adalah jalanan aspal ya, dan bisa kecepatan
sedang maupun tinggi. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya ya, gue bilang di sini adalah kenapa ada shock yang keras. Itu shockbreaker digunakan untuk kecepatan tinggi ya. Jadi menyebabkan tidak oleng. Tapi kalau shock yang sangat-sangat lembut itu digunakan untuk medan yang terjal atau rusak atau yang bergelombang dan sejenisnya. Pernah nggak sih kalian lihat motor cross atau trail atau adventure itu ngebut di atas 300 km per jam ya? Itu balapannya seperti MotoGP. Itu bisa dibilang hampir nggak ada karena motor cross itu tidak didesain untuk kecepatan tinggi, tapi didesain untuk jalan-jalan yang terjal. Jadinya kalau motor trail ini dipakai untuk ngebut-ngebutan di atas 300 meter itu nggak cocok. Motor pasti bakalan oleng karena tidak sesuai dengan tempatnya. Memang ada balapan khusus untuk trail atau balapan grass track ya, dan itu berbentuk lintasan, tapi itu juga masih ada lumpur-lumpurnya. Bahkan ya gue bisa bilang ya, kalau mereka tuh balapan itu kecepatannya tuh nggak mungkin bisa tinggi-tinggi banget ya, nggak mungkin bisa melampaui 200. Mentok-mentoknya palingan 60, 80, 100. 120 mungkin bisa ya, mungkin. Tapi ya hanya sebatas itu. Lalu bagaimana kalau motor city bike ini kita jadikan motor adventure? Sudah pasti nggak cocok lah ya. Ya di samping juga shockbreaker yang nggak cocok ya untuk lewati terjala gitu. Sayang boy, karena ya motor lu pasti bakalan baret-baret. Wah pokoknya udah pasti rusak lah, karena memang nggak cocok gitu loh. Ya logika aja lah ya, kalian pernah nggak sih ya motor kayak ya motor sport lah ya, motor-motor CBR, Ninja, R1 dan sebagainya lah ya, itu melewati kayak gunung-gunung ngetrail gitu, kayak mendaki itu ya nggak mungkin lah ya kecuali kalau ada motor Sultan yang dikasih seperti itu ya, itu beda lagi ceritanya. Tapi untuk keseharian itu sudah hampir nggak mungkin. Jadinya ya pasti nggak bakalan cocok gitu loh. Mungkin untuk Matic atau Bebek ya mungkin ada yang di daerah pedalaman itu digunakan untuk melewati libas-libas itu karena ya nggak ada pilihan lain gitu loh. Cuman kan ya eman banget gitu loh, soalnya nggak cocok. Tapi ya udahlah, gue sih nggak terlalu komen karena ya sekali lagi gue bilang setiap motor itu punya fungsi dan kelebihan dan kekurangannya itu masing-masing ya. Jadinya otomatis kegunaannya disesuaikan dengan jalanan yang dilalui. So pasti ya, pastikanlah ya kalau kalian itu yang memang tinggal di daerah yang ya daerah yang berbukit, daerah yang terjal atau sejenis lah ya, itu pastikanlah motor kalian itu yang sebisa mungkin kalian bisa pakai yang sejenis trail ya atau cross adventure, itu jauh lebih bagus lagi ya sesuai dengan tempatnya. Tapi kalau kalian dalam perkotaan, gunakanlah motor yang benar-benar yang on road ya, atau yang beraspal, itu Matic, Bebek atau Sport juga oke. Nah itu sesuaikan dengan kondisi ya. Jadi dengan tambahan bonus ini gue harapkan bener-bener kalian tuh memahami ya maksud gue. Jadinya ya gak usah lagi nanti kedepannya bertanya lagi ya, Bang kenapa shock lembut tuh seperti ini, Bang kenapa shock hard tuh seperti ini ya. Gue sudah jelasin semuanya, dimana ya shock keras dan shock lembut itu ada fungsinya masing-masing dan pastinya digunakan untuk medannya masing-masing. So guys, itu aja bisa gue share untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video gue sampai selesai. Gue Andrea Faren, sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye-bye.